Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita taufik dan juga hidayah serta istiqamah kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan ibadah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, baik itu berupa puasa, berupa sholat, berupa membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi catatan kebaikan bagi kita dan akan menjadi pemberat kebaikan di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, jadwal yang sebenarnya adalah jadwalnya Ustadz Muhammad Lutfi hafizahullah, akan tetapi beliau berhalangan, maka di sini kita manfaatkan waktu yang ada tetap untuk saling memberikan wasiat dengan kebenaran, memberikan nasihat, saling menasihati, saling berbagi ilmu sambil menanti atau menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas, atau bisa kita beri tema kajian kesempatan kali ini dengan pembahasan ayat terakhir di Ramadan yang terakhir. Ayat terakhir di Ramadan yang terakhir. Baik. Apa yang dimaksud dengan ayat terakhir di sini? Yang dimaksud dengan ayat terakhir di sini adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ayat tersebut ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Dan pembahasan ayat ini kami merasa sangat cocok dengan kondisi saat ini,
ketika kita sudah berada di akhir, di penghujung dari bulan Ramadan, kita membahas akhir ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Ramadan adalah bulan waktu di mana diturunkannya Al-Quran di situ. Ya. Maka ketika di akhir Ramadan, ya sangat pas sekali kalau kita mau membahas tentang ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sebelum kita membahas tentang isi atau kandungan dari ayat ini, maka perlu kita sampaikan bahwasanya ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama, baik itu sejak zaman sahabat ataupun zaman setelahnya, mengenai ayat apa yang turun, yang terakhir kali turun kepada Rasulullah SAW. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa pendapat ya, yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi insyaallah pendapat yang paling kuat ya, adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat ke-281 dari surat Al-Baqarah ini. Meskipun ada pendapat lain mengatakan bukan ayat tersebut tapi ayat yang lain, tapi insyaallah pendapat yang kuat adalah pendapat tersebut. Dan banyak nas-nas atau hujah yang menjadi alasan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Beliau mengatakan, wa qad ruwiya anna hadhihi al-ayata akhiru ayatin unzilat minal Qur'anil azim. Dan telah diriwayatkan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun dari Al-Quran Al-Azim. Faqala Ibnu Luhai'ah, berkata Ibnu Luhai'ah menceritakan kepadaku Atha ibn Dinar dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan Sa'id bin Jubair ini termasuk salah satu murid dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Berkata Sa'id bin Jubair, akhiru ma nuzila minal Qur'ani kullihi, akhir
yang turun dari Al-Quran secara keseluruhan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Jadi ayat ini yang terakhir turun sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa 'asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ba'da nuzuli hadhil ayah, setelah diturunkannya ayat ini, tis'a layalin, 9 malam. Thumma mata yawmal itsnaini lil lailataini khalata min Rabiul Awal. Kemudian setelah 9 malam tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin di awal dari bulan Rabiul Awal. Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, wa qad rawahu Ibnu Mardawayh min hadits al-Mas'udi an Habib ibn Abi Thabit. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh dari hadis al-Mas'udi dari Habib bin Abi Thabit an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, sekarang kesaksian gurunya, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Qala, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, akhiru ayatin nazalat, akhir ayat yang turun, ya, atau ayat terakhir yang turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan bertakwalah kalian semua pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad rawahu an-Nasa'i min hadithi Yazid an-Nahwi, dan Imam Nasa'i telah meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Jadi riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya sahabat bin Abbas mengatakan, qal akhiru syai'in nazala minal Qur'an, akhir ayat atau ayat terakhir yang turun dari Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini kesaksian atau pernyataan dari pendapat dari sahabat Ibnu Abbas, diikuti oleh muridnya Sa'id bin Jubair. Wa qad rawahu Dhahhak wal-Aufi an Ibnu Abbas. Demikian juga meriwayatkan Al-Dhahhak dan juga Al-Aufi dari sahabat Ibnu Abbas. Wa rawa Thawri an Al-Kalbi an Abi Salih an Ibnu Abbas, dan jalan yang lain dari Imam Thawri dari Al-Kalbi dari Abu Salih dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dari jalan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, akhiru ayatin nazalat, ayat terakhir yang turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, fakana baina nuzuliha wa baina mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam 31 yawman, dan jarak antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 31 hari, ya, 1 bulan lebih sedikit. Wa qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, akhiru ayatin nazalat, ayat terakhir yang turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, al-ayah. Wa qala Ibnu Jurayj, mengatakan Ibnu Jurayj, yaqulun, ya, para ulama mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
asya ba'daha, hidup setelah turunnya ayat ini, tis'a layalin, sepanjang 9 malam. Wa budi'a yaumus sabti, yang mana ayat itu diturunkan di hari Sabtu, ya. Wa mata yaumul itsnain, dan beliau wafat pada hari Senin. Rawahu Ibnu Jarir wa rawahu Ibnu Athiyah an Abi Sa'id. Riwayat yang lain dari riwayat Ibnu Jarir dan juga riwayat Ibnu Athiyah dari Abu Sa'id. Qala, beliau mengatakan, akhiru ayatin nazalat, ayat terakhir yang turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Baik. Ya, jadi itu adalah penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya pendapat terkuat dalam masalah ini bahwasanya ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ini, yaitu ayat yang ke-281. Sekarang kita melihat terjemahannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua, ya. Wattaqu, dan bertakwalah, bisa diterjemahkan seperti itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, yauman, pada suatu hari, turja'un, yang kalian akan dikembalikan, fihi, pada hari tersebut, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian, tuwaffa, akan diwafatkan, akan dimatikan, kullu nafsin, setiap dari jiwa, atau thumma tuwaffa, kemudian akan diberikan, ya, akan dibalas, kullu nafsin, setiap dari jiwa, ma kasabat, atas apa yang dia sudah lakukan, wahum, dan mereka la yudhlamun, tidak akan dizalimi sedikit pun. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wattaqu. Wattaqu, ya, berasal dari akar kata waqayaqi, wiqayatan, kemudian masuk kepada wazan, ya, ifta'ala, jadi ittaqa yattaqi. Waqayaqi secara bahasa maknanya adalah menjadikan suatu sebagai pelindung, ya, menjadikan suatu sebagai pelindung. Wiqayah itu perlindungan, ya, wiqayah itu perlindungan. Wattaqu di sini juga bisa dimaknai bertakwalah. Apa itu bertakwa? Yaitu carilah perlindungan, carilah keselamatan. Ya. Ini adalah makna dari takwa. Ya, itu mencari perlindungan, mencari keselamatan. Dalam hal ini adalah tentu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan, ya, oleh beberapa ulama
tentang makna takwa. Ya, tentang makna takwa. Takwa adalah kita menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu sudah bentuk takwa. Karena kita sudah dengan hal tersebut kita berupaya untuk berlindung dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu. Iya, hati-hatilah. Berlindunglah, carilah perlindungan. Iya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik wasiat yang kita berikan kepada orang yang kita cintai adalah wasiat dengan ketakwaan. Maka di sini ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW juga berisi tentang wasiat takwa. Berisi tentang wasiat takwa. Dan juga wasiat takwa ini juga wasiat para nabi, para rasul, dan wasiat orang-orang yang soleh. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, ya, misalkan ingin meninggalkan keluarga, kita entah mau pergi kemana seperti itu, yang mungkin itu adalah pertemuan terakhir kita dengan mereka, maka di situ kita berikan wasiat kepada mereka dengan wasiat ketakwaan. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wasiat kepada kita semua kaum muslimin, bahwasanya ayat yang terakhir turun adalah tentang wasiat ketakwaan. Maka masalah takwa ini bukan perkara yang ringan, ma'asyiral muslimin. Ya, sering kita mendengar takwa seperti itu. Bahkan setiap khatib Jumat, ya, setiap Jumatnya mengingatkan kita dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya. Ya. Sering kita mendengar. Tapi terkadang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya, terkadang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu rasa ibadahnya akan menghilang. Ya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu terkadang rasa ibadahnya akan menghilang. Nah, di situ yang kita harus membangun kembali perasaan ibadah tersebut. Kita sering mendengar takwa, bertakwalah kepada Allah, sehingga sudah, ya, seperti sudah suatu ucapan yang lumrah biasa gitu. Jadi lewat seperti itu. Ya, padahal kalau mau dimaknai luar biasa. Yang intinya adalah bertakwalah kepada Allah, jalankan ketaatan, dan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan cambukan keras bagi hati kita untuk kembali sadar, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan cuma guyonan atau hanya suatu yang berlalu begitu saja, bukan. Maka permasalahan takwa atau lafaz takwa itu lafaz yang besar, lafaz yang agung, yang hendaknya memberikan kita kesadaran untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat takwa, ya. Ittaqillah haitsuma kunta, misalkan dalam satu hadis, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, ya. Kemudian Rasulullah misalkan menjelaskan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, dan seterusnya. Banyak penjelasan tentang takwa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan itu memberikan efek besar kepada para sahabat.
ucapan Rasulullah SAW tentang takwa itu memberikan efek besar dalam hidupnya. Dan kita sebagai seorang yang beriman juga hendaknya seperti itu. Ketika ada wasiat yang berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah SWT, itu harus memberikan efek besar kepada hidup kita. Ya. Kadang ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, ya, tapi berlalu begitu saja. Ya mungkin kita merasa agak agak pelong gitu ya. Misalnya kita punya masalah, kemudian kita minta nasihat, kemudian diberikan nasihat yang baik, ya ketika itu agak pelong sehari 2 hari. Setelah itu sudah lewat, sudah lupa apa isi nasihatnya tadi. Padahal nasihat-nasihat yang sangat berharga, mungkin dari guru-guru kita, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari orang yang peduli dengan kita. Ya, seharusnya wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat seperti itu, yang mana itu nasihat wasiat kebaikan, ketakwaan, itu harus menjadi sebuah spirit bagi kita untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Baik. Allah SWT berfirman, wattaqu, ya, bertakwalah kalian. Ya. Wattaqu, bertakwalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap apa? Yauman, pada satu hari. Yauman, pada satu hari. Ya. Di sini Allah SWT menggunakan isim nakirah yang menunjukkan yauman, satu hari, tapi tidak tahu pasti kapan hari tersebut. Ya. Wattaqu yauman, berhati-hatilah pada suatu hari. Kapan? Ya tidak tahu. Pokoknya pasti terjadi hari tersebut. Tapi kapannya kita tidak tahu. Ya. Hari apa itu? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Kalian semua akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari kiamat. Ada kiamat yang kecil, al-qiyamatus sughra, ada kiamat yang besar, al-qiyamatul kubra. Kiamat yang kecil ketika kita sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kiamat kita, sudah. Kiamat individual gitu ya. Kiamat individu. Jadi kiamatnya masing-masing orang. Itu adalah kiamat kecil. Ya. Dan ada kiamat besar, yang mana itu kiamat akhir dari kehidupan seluruh alam semesta ini. Ya. Tidak ada yang tersisa, ya, tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun ya diwafatkan pada hari kiamat itu. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Alam semesta hancur, sudah berganti dengan semesta yang lain. Makhluk-makhluk sudah mati semua. Manusia, jin, hewan, tumbuhan, malaikat, tidak ada yang tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan dihancurkan oleh apapun. Semuanya akan hancur. Kehancuran untuk seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua hari ini tidak ada yang tahu. Pastinya pasti terjadi, pasti terjadi. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan pastinya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala wattaqu yauman menggunakan isim nakirah. Isim nakirah itu kalau dalam tata bahasa Arab, ya, itu menunjukkan suatu benda tapi belum diketahui, belum ada ta'yin mana bendanya, ya. Mana bendanya. Berbeda kalau sudah menjadi isim ma'rifah. Maka di sini juga hari itu sudah pasti terjadi, pasti. Kita mati itu pasti. Kiamat itu pasti. Tapi kapan? Nah, itu yang kita tidak tahu.
Ya, kita mati tidak tahu. Kiamat besar terjadi, kita tidak tahu kapan. Maka yang penting kita wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kita benar-benar persiapkan, cari perlindungan. Ya. Kita benar-benar berusaha mencari perlindungan untuk menghadapi hari tersebut. Membawa bekal sebanyak-banyaknya, bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik bekal adalah takwa. Ya. Ya, tidak mengetahui kematian seorang kapan, kiamat seorang kapan, karena ini termasuk mafatihul ghaib. Ya, termasuk halal ghaib yang tidak ada yang tahu kuncinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang masalah kematian seorang, tentang kapan kiamat, ya. Ya. Kemudian tentang janin yang ada di dalam rahim, ya. Itu semua adalah perkara-perkara ghaib yang tidak bisa kita ketahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk satu hari yang mana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mempersiapkan bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dibalas, ya, akan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, ya. Ada pembalasan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuwaffa berasal dari kata wafayafi. Wafayafi itu membalas dengan benar, dalam artian tidak menzalimi sama sekali, ya, menepati, gitu ya, menepati janji, ya, menepati janji sebagai bentuk balasan. Ya, di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mau bertakwa, dapat surga, dapat kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak. Kalau kita bermaksiat, maka ada balasannya, ada hukumannya, ada azabnya. Iya, ada balasannya masing-masing. Berbuat baik, balasannya baik. Berbuat buruk, balasannya buruk. Nah, semua itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada pada hari kiamat kelak. Tsumma tuwaffa, maka akan ditepati semua janji, kullu nafsin, untuk setiap jiwa, maka sahabat atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita kaum muslimin, bahkan kepada seluruh manusia, karena Al-Quran ini, ya, hudan linnas, bukan cuma hudan untuk orang yang beriman saja, hudan linnas. Selama orang itu mau membaca, ingin mencari kebenaran, ya, kuncinya ingin mencari kebenaran, insya Allah akan dapat hidayah. Beda kalau dia membaca, dia ingin mencari kesalahan, ya, ya mungkin dapat hidayah, tapi sangat kecil, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, ya, ada kecondongan kepada keburukan, kemudian dia membaca Al-Quran,
Ya, fayattabi'una ma tasyabah. Maka dia akan mencari-cari ayat yang bisa dibengkok-bengkokkan gitu ya. Ditafsiri, ditakwili sesuai hawa nafsunya. Ya, karena dia memang enggak cari hidayah. Dia baca Al-Qur'an enggak cari kebenaran. Ya. Tapi kalau selama kita membaca Al-Qur'an ingin mencari hidayah, mencari petunjuk, ya bahkan manusia yang paling zalim, manusia yang paling jahat di dunia pun bisa mendapat hidayah karena membaca Al-Qur'an. Ya, selama hatinya tidak ada kecondongan untuk mencari-cari keburukannya. Ya, buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, karena mendengar surat Thaha, ya, beliau masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di akhir dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya setelah selesai seluruh penjelasan dari Al-Qur'an ini, baik hukum-hukum, baik kisah-kisah, baik itu penjelasan-penjelasan, ya. Maka intinya apa sih? Intinya apa sih Al-Quran 30 juz ini? Intinya adalah supaya kita setelah renungi ayat-ayat Al-Quran, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kita itu mau bertakwa kepada Allah SWT, benar-benar mempersiapkan bekal untuk menghadapi suatu hari yang kita akan berhadap atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita akan dibalas atas amal perbuatan kita. Itu tujuannya. Ya. Itu tujuannya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan diberikan balasan, akan ditepati janji kullu nafsin bagi setiap jiwa. Maka sahabat atas apa yang dia berbuat, sekecil apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya orang yang melakukan kebaikan, ya, meskipun seberat dzarrah. Ya. Dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan untuk melihat amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu banyak tafsirannya, ya. Ada yang mengatakan dzarrah itu partikel debu yang terlihat kalau ada cahaya. Jadi kalau ada cahaya, kemudian ada debu yang berterbangan, nah itu dzarrah. Ya, dia nggak kelihatan kecuali kalau ada cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari atau cahaya lampu, kemudian ada yang terbang-terbang, itu namanya dzarrah. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah semut yang paling kecil. Ya. Kalau orang Jawa menyebutkan apa ya? Semut budak itu ya. Semut budak itu kan semut yang sangat kecil. Ada yang mengatakan demikian. Intinya adalah suatu yang sangat-sangat kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang beramal sekecil itu, dia akan melihat balasannya. Sekecil itu berupa kebaikan, dia akan melihat balasannya. Oh, ternyata amal ini saya dapat balasan seperti ini. Dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah keburukan, dia juga akan melihat balasannya. Maka hati-hati kita dalam bertindak tanduk, berperilaku selama kita hidup ini. Kita harus hati-hati.
Karena semua apa yang kita lakukan, semuanya akan tercatat. Ya. Dicatat oleh malaikat pencatat. Tidak ada yang terluput dari semua amal kita. Ya. Bahkan meskipun kita berusaha sembunyi, ya, dengan amal dosa gelap luar biasa, tidak ada yang bisa melihat, bahkan kita tidak bisa melihat diri kita. Kemudian kita bermaksiat, Allah SWT Maha tahu dengan maksiat tersebut. Dan pasti kita akan melihat hasil atau balasan janji Allah, ya, atas kita dengan perbuatan maksiat tersebut. Ya, itu pasti, tidak mungkin tidak. Maka di sini Allah SWT berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Maka setiap jiwa akan diberikan balasan, ya, sesuai janji atas apa yang dia perbuat. Ya, ayat ini juga yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kematian atau orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya orang hidup ya sudah hidup sekali, sudah mati ya sudah hilang gitu ya, nggak ada lagi sudah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Dan ini adalah pendapat yang sangat berbahaya. Bahkan sampai hari ini pun pendapat-pendapat seperti ini masih ada. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadapi kematian, menghadapi hari kiamat. Karena di situ ada hari kebangkitan, kehidupan kita yang kedua, yang mana tidak ada kematian setelahnya. Yang mana di kehidupan kita yang kedua itu adalah sebagai penentu kita itu benar-benar hamba yang, iya, benar-benar hamba yang bahagia atau benar-benar hamba yang sengsara. Adapun gambaran di dunia ini tidak bisa kita jadikan patokan. Mungkin ada orang yang terlihat sengsara di dunia, ya, hidupnya kurang, ya, serba kekurangan, ya, hidupnya berat. Tapi sebenarnya dia sudah dicatat sebagai hamba yang paling berbahagia. Karena hitungannya bukan dunia. Ya. Dunia ini hanya sebagai tempat kita untuk bersinggah dan memperbanyak bekal. Tapi nilai sebenarnya adalah ketika nanti di akhirat. Bisa jadi orang yang seperti ini, hidupnya susah, ya, serba susah, serba kekurangan, serba sulit. Ketika di akhirat dia menjadi orang paling berbahagia. Ya bisa jadi juga orang yang hidupnya di dunia ini megah, mewah, santai gitu ya. Hidupnya luar biasa, tidak kekurangan satu apapun, setiap keinginannya dituruti. Ya, apa yang dia inginkan pasti terpenuhi, tidak ada yang tidak. Dan ternyata ketika dia mati, dia menjadi hamba yang paling sengsara. Ya, jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasinya bukan dunia. Ya, orientasi bukan dunia. Kita hidup di dunia ini sudah fokus pikirannya adalah gimana caranya supaya kita memperbanyak amal soleh, sudah itu. Apapun aktivitas yang kita lakukan bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sebagai rahib gitu ya. Sudah di masjid aja nggak keluar, kita ibadah terus, bukan seperti itu. Karena ibadah bukan terbatas dengan masjid, ya. Tapi ibadah sangat luas maknanya. Bahkan ketika kita kerja pun bisa bernilai ibadah di situ. Ya. Maka di sini penting kita untuk melatih hati, ya, atau melatih hati dalam berniat dalam setiap aktivitas. Nah, ini penting. Ya, melatih hati untuk berniat dalam setiap aktivitas supaya semua aktivitas kita di dunia ini menjadi bernilai ibadah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat.
Kemudian akan dibalas setiap jiwa atas apa yang dia perbuat. Ya. Setiap jiwa akan dibalas atas apa yang dia perbuat. Bukan cuma manusia, bukan cuma jin, bahkan hewan pun akan ditampakkan balasannya, ada kisosnya. Ya, ada kisosnya dalam hadis yang sahih. Bahkan kambing yang dulu di dunia membunuh, ya, atau hewan di dunia yang dulu membunuh hewan lain, maka di akhirat nanti dia akan disuruh dibunuh. Maka itu adalah bentuk keadilan Allah SWT. Makanya di akhir Allah SWT menutup wahum la yudhlamun, dan mereka tidak sama sekali dizalimi. Ya, tidak sama sekali dizalimi. Ya. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, itu mustahil. Ya, balasan-balasan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di akhirat kelak, ya, balasan yang kita terima itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin kita dibiarkan hidup di dunia dapat fasilitas macam-macam luar biasa. Ya. Kita bisa berbuat semau kita, mau berbuat buruk, mau berbuat maksiat ya bisa, mau berbuat taat juga bisa. Kemudian dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Ya, karena Allah pencipta kita. Sebenarnya kita ini tidak memiliki diri kita sendiri. Allah yang memiliki diri kita. Ya. Maka ketika Allah menciptakan kita, kita harus taat kepada Allah SWT sebagai pencipta kita. Makanya hukum asal orang hidup ketika dia lahir, baru lahir, keluar dari rahim ibunya, ya sudah ada stempel hukum asalnya dia itu rugi. Ya. Jadi orang baru lahir itu hukum asalnya rugi, sudah rugi. Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi illal ladzina amanu, kecuali dia mau beriman, baru dia tidak rugi. Ya. Wa amilus sholihat dan seterusnya dalam surat Al-Asr. Ya, dia beriman, dia mau amal soleh, ya, itu tidak rugi. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia sudah paling rugi. Wong hidup ya, dia hidup keluar dari rahim ibunya saja sudah rugi. Apalagi ditambah dengan maksiat-maksiat dan lain sebagainya, sudah rugi dia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka akan dibalas setiap jiwa atas apa yang dia kerjakan selama di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi dalam pembalasan tersebut. Ya, semoga pembahasan ayat ini bisa menjadi penggugah semangat kita, ya, bahwasanya akhir Ramadan ini bukan menjadi akhir dari ibadah kita, tapi sebagai tempat start kita untuk semakin menjadi hamba yang bertakwa di bulan-bulan selanjutnya hingga bertemu Ramadan berikutnya insyaallah taala. Demikian bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.